Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang ide-ide pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani. Sebelumnya, perkenalkan. Saya Nurul Ain, saya Elva Syarina, Saya Lira Amalia Nabila. saya Siti Almira, saya Nurul juga, saya Salma Milarianti, Saya Wulandari. saya Mas Walini. Selamat menyaksikan. Ide pembaharuan Islam Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama yaitu ajaran Islam mengikuti perkembangan zaman. Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang pemikir modern. Beliau memiliki pandangan bahwa agama Islam adalah agama yang universal dan tidak bertentangan dengan kemajuan zaman. Menurut beliau, kemunduran Islam ini bukan karena ajaran Islam, tetapi karena umatnya yang tidak mau berpikir maju dan meninggalkan semangat ijtihad. Selanjutnya yaitu ada beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang Islam dan kemajuan zaman. Yang pertama yaitu Islam mendorong akal dan ilmu pengetahuan. Al-Afghani menekankan bahwa Islam itu agama yang mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan menggunakan akal untuk memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu umat Islam harus terbuka terhadap ilmu teknologi modern. Beliau percaya bahwa umat Islam harus terbuka terhadap kemajuan ilmu dan teknologi modern karena hal ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu ajaran Islam bersifat fleksibel atau dinamis. Al-Afghani menekankan bahwa ajaran Islam ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang keempat yaitu nilai-nilai dasar Islam tetap sama. Beliau percaya bahwa nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, kesetaraan, kasih sayang itu harus tetap sama, tetapi penerapannya ini bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kelima yaitu pentingnya pendidikan dan pembaharuan. Al-Afghani ini menekankan pentingnya pendidikan dan pembaharuan dalam masyarakat Islam agar umat Islam ini dapat menghadapi tantangan zaman dan mencapai kemajuan. Yang dapat menghambat kemajuan dan perkembangan. Nah, yang ketujuh yaitu pentingnya ijtihad atau kebebasan dalam berpikir. Al-Afghani ini menekankan pentingnya ijtihad atau upaya untuk memahami dan menafsirkan ajaran Islam dan kebebasan berpikir dalam masyarakat Islam agar umat Islam ini dapat mencapai kemajuan dan perkembangan. Yang kedua adalah kesalahan pemahaman ajaran Islam. Nah, menurut Jamaluddin Al-Afghani, kemunduran umat Islam itu bukanlah disebabkan oleh ajaran Islam itu sendiri, melainkan karena umat Islam itu tidak lagi mengamalkan ajaran tersebut secara benar dan menyeluruh. Islam pada hakikatnya adalah agama yang mendorong umatnya untuk berpikir rasional, menuntut ilmu, dan juga bekerja keras, serta menjaga persatuan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Pada masa kejayaan peradaban Islam, umat Islam itu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup sekaligus sumber inspirasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Semangat ijtihad berkembang dengan baik sehingga lahirlah para ilmuwan besar dan juga kemajuan dalam bidang sains, filsafat, pendidikan, dan juga pemerintahan. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa ajaran Islam selaras dengan perkembangan zaman dan juga mendukung kemajuan peradaban. Namun, menurut Al-Afghani, kemunduran itu mulai terjadi ketika umat Islam meninggalkan semangat berpikir kritis dan juga terjebak dalam sikap taklid atau mengikuti pendapat tanpa memahami secara mendalam. Nah, selain itu juga perpecahan di antara umat Islam serta melemahnya persatuan menyebabkan umat Islam itu menjadi mudah dipengaruhi dan dikuasai oleh bangsa Barat. Sebagai pembaharu, Al-Afghani itu menegaskan bahwa kebangkitan umat Islam sendiri hanya dapat terwujud apabila umatnya kembali kepada ajaran Islam yang murni. Yang ketiga ada penyebab kemunduran umat. Masa kejayaan umat Islam terjadi pada abad ke-8 hingga abad ke-13, yaitu sekitar 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Dengan adanya kota-kota seperti kota Baghdad, kota Damaskus, kota Alexandria, dan lain sebagainya, merupakan pusat peradaban dan kebudayaan para pelajar dan mahasiswa dari berbagai penjuru untuk menuntut ilmu. Namun, masa kemunduran drastis dimulai pada periode pertengahan bagian pertama, itu sekitar 1250 Masehi hingga
1500 Masehi, yang dikenal sebagai masa kemunduran pertama. Berikut penyebab kemunduran umat Islam. Yang pertama adalah kesalahpahaman tentang Qada dan Qadar. Disinilah pemikiran Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh saling bertemu. Mereka berpikir salah satu penyebab kemunduran umat Islam Mesir pada saat itu adalah kesalahpahaman dalam memahami konsep Qada dan Qadar, yang menyebabkan umat merasakan pasrah secara berlebihan dan hampir mendekati paham Jabariyah, yaitu berpikir bahwa manusia tidak punya kehendak atas kehidupannya. Yang kedua, mereka bid'ah dan kufarat. Jamaluddin Al-Afghani juga berpendapat hal lain tentang penyebab kemunduran Islam, yakni banyak kaum muslimin yang masih menerima ajaran-ajaran asing bagi jati diri Islam, seperti bid'ah dan kufarat. Yang ketiga, mereka bid'ah, kufarat, dan taklid buta. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, semangat ijtihad dalam menafsirkan Al-Quran dan hadis semakin menurun. Umat Islam lebih banyak percaya kepada tradisi nenek moyang. Nah, kondisi ini diperparah oleh melemahnya fanatisme keagamaan. Yang keempat, iklim intelektual terlalu tekstual. Menurut Muhammad Abduh, iklim intelektual umat Islam Mesir pada saat itu terlalu tekstual, sehingga kurang terbuka terhadap perubahan. Nah, umat masih berpegang kuat terhadap tradisi dan juga terjebak dalam pemahaman jumud, sehingga sulit berkembang. Padahal Islam tidak menolak perubahan dan harus tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan keasliannya. Yang keempat ada melemahnya ukhuwah Islamiyah. Pertama, penyebab melemahnya ukhuwah Islamiyah. Yang pertama itu ada perpecahan mazhab atau kelompok. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, perbedaan mazhab itu wajar, tetapi menjadi masalah saat berubah menjadi fanatisme sempit atau ta'assub. Yang kedua itu ada ketertinggalan intelektual dan ilmiah. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, kemunduran umat Islam terjadi karena meninggalkan tradisi berpikir kritis dan ijtihad. Ketiga ada pengaruh kolonialisme atau imperialisme Barat. Pada abad ke-19, banyak wilayah Islam berada di bawah penjajahan Barat. Politik adu domba sengaja dilakukan untuk memecah persatuan umat. Yang keempat ada kepemimpinan yang otoriter. Al-Afghani mengkritik pemimpin muslim yang memerintah secara absolut tanpa musyawarah atau syura. Yang B itu ada solusi yang ditawarkan atau pan-islamis. Yang pertama ada kembali ke ajaran Islam yang murni. Al-Afghani mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada solidaritas politik atau pan-islamis. Konsep pan-islamis adalah gagasan untuk menyatukan umat Islam di berbagai negara dalam satu solidaritas global. Yang ketiga ada pendidikan modern. Menekankan pentingnya pendidikan yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu modern. Yang keempat ada melawan otoriterisme. Al-Afghani mendorong sistem pemerintahan yang berdasarkan musyawarah, syura, keadilan, dan partisipasi rakyat. Ide pembaruan Islam Jamaluddin Al-Afghani yang kelima, yaitu pandangan Al-Afghani terhadap dunia Nasrani. Jamaluddin Al-Afghani adalah tokoh pembaru Islam pada abad ke-19 yang hidup di masa banyak negara Islam dijajah oleh Barat. Menurut dia, agama Nasrani atau Kristen sebenarnya bukan musuh Islam karena sama-sama agama yang mengajarkan kebaikan dan nilai moral. Jadi, dia tidak menyalahkan agamanya. Yang dia kritik itu justru sikap bangsa Barat. Al-Afghani melihat Barat memakai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat untuk menjajah dan menguasai negara-negara Islam. Bahkan, Barat sering memakai alasan peradaban dan kemajuan, padahal sebenarnya demi kepentingan politik dan kekuasaan. Karena itu, Al-Afghani membedakan antara ajaran agama Kristen dengan tindakan negara Barat yang bersifat imperialisme. Sebagai solusi, dia mengajak umat Islam untuk bersatu, meningkatkan pendidikan, dan memperkuat ilmu pengetahuan supaya bisa bangkit dan tidak terus tertinggal. Intinya, Al-Afghani bukan memusuhi agama Kristen, tapi mengkritik penjajahan Barat, dan dia percaya umat Islam bisa maju lagi kalau bersatu dan berkembang dalam ilmu. Lalu yang berikutnya adalah upaya pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan oleh Jamaluddin Al-Afghani.
Yang pertama ada reformasi pendidikan Islam. Pada saat itu, Al-Afghani melihat pendidikan tradisional saat itu terlalu kaku dan tertinggal, sehingga upaya yang beliau lakukan adalah mengintegrasikan ilmu modern, yaitu dengan cara memasukkan ilmu sains dan teknologi modern ke dalam madrasah tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman. Lalu berikutnya adalah mengubah metode belajar. Mengubah pola belajar yang awalnya sekedar menghafal teks atau dogmatis menjadi diskusi kritis dan analisis mendalam. Lalu yang berikutnya adalah pendidikan untuk semua. Jamaluddin Al-Afghani menekankan bahwa pendidikan adalah hak bagi semua kalangan, bukan hanya untuk kaum elit dan ulama saja. Lalu yang kedua adalah rasionalisasi dan pengembangan ilmu pengetahuan, di mana Jamaluddin Al-Afghani menyatukan akal dan wahyu. Ia menegaskan bahwa tidak ada pertentangan antara akal dan wahyu, keduanya berasal dari sumber yang sama. Lalu yang berikutnya adalah membangkitkan semangat filosofi. Pada saat itu, Jamaluddin Al-Afghani mendorong umat untuk kembali mempelajari filsafat sebagai alat untuk memahami alam semesta dan menjawab tantangan zaman. Lalu yang terakhir adalah reinterpretasi Al-Quran. Melakukan reinterpretasi ayat-ayat Al-Quran agar tetap relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan modern. Lalu yang ketiga adalah penggunaan media dan organisasi. Jamaluddin Al-Afghani menerbitkan jurnal Al-Urwah Al-Wuthqah bersama Muhammad Abduh. Ia menerbitkan jurnal ini di Prancis untuk membakar semangat intelektual dan perlawanan terhadap kolonialisme. Lalu selanjutnya adalah penerjemahan buku asing. Jamaluddin Al-Afghani pada saat itu menggalakkan penerjemahan buku-buku sains dan filsafat barat ke dalam bahasa Arab atau Persia agar transformasi ilmu berjalan lebih cepat. Lalu yang keempat ada pan-islamisme dan gerakan politik intelektual. Secara intelektual, Al-Afghani berupaya membebaskan pikiran umat dari belenggu masa lalu, yaitu dengan cara persatuan umat atau pan-islamisme. Mengutuk sikap ikut-ikutan secara buta terhadap pemikiran ulama terdahulu tanpa mempertanyakan relevansinya. Lalu berikutnya adalah melawan taklid atau kekakuan. Jamaluddin Al-Afghani mengajak seluruh dunia Islam bersatu secara politik atau ilmu pengetahuan demi membendung dominasi Barat pada saat itu. Lalu yang kelima adalah pemurnian ajaran Islam, yaitu membersihkan tahayul, berusaha membersihkan akidah umat agar akal manusia bisa berkembang dan fokus pada kemajuan peradaban. Yang kedelapan yaitu penolakan terhadap penjajahan dan imperialisme Barat. Mengapa Jamaluddin Al-Afghani melakukan penolakan terhadap penjajahan dan imperialisme Barat? Yang pertama yaitu karena Al-Afghani memandang penjajahan Barat sebagai bentuk eksploitasi ekonomi, tindasan politik, dan ancaman terhadap lembaga sosial agama di negara-negara Muslim. Yang kedua, ia melihat umat Islam terpecah belah, mengalami stagnasi intelektual, dan lemah secara politik akibat dominasi Barat yang terus menjepit dunia Islam. Yang ketiga yaitu Al-Afghani juga mengkritik penguasa Muslim yang korup dan lemah, yang seringkali hanya menjadi boneka atau alat bagi penjajah Barat. Yang keempat yaitu imperialisme dianggap berpotensi menghilangkan kepercayaan diri, budaya, dan agama umat Islam. Maka dari itu, Jamaluddin Al-Afghani mendirikan Hizb Al-Watani untuk menanamkan nasionalisme, memperjuangkan pendidikan, dan kebebasan pers. Ia juga mendirikan Al-Urwah Al-Wuthqah untuk memperkuat persaudaraan Islam, membela Islam, dan mendorong kemajuan Islam. 8. Pan-Islamisme. Pan-Islamisme adalah paham yang bertujuan mempersatukan umat Islam di seluruh dunia. Paham ini dicetuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Selain itu, ada pula gagasan yang sejalan dari pemikir At-Tahtawi yang menekankan bahwa Islam dan patriotisme tidak bertentangan. Ia mengemukakan dua bentuk persaudaraan, yaitu persaudaraan Islam dan persaudaraan kebangsaan. Pan-Islamisme berkembang ketika dunia Islam sedang mengalami kemunduran, sementara bangsa Barat mulai melakukan penjajahan di berbagai wilayah Islam seperti Mesir, India, Afghanistan, Iran. Kondisi ini mendorong munculnya gagasan persatuan umat Islam untuk melawan dominasi Barat dan membangun kembali kekuatan peradaban Islam. Tujuan utama Pan-Islamisme meliputi menghapus penjajahan Barat terhadap umat Islam, menghilangkan perpecahan akibat suku dan golongan, serta membangkitkan solidaritas di antara umat Islam yang tertindas.
Selain itu, paham ini juga bertujuan membentuk sistem pemerintahan khilafah sebagai sarana untuk memajukan peradaban Islam. Dalam praktiknya, Pan-Islamisme diterapkan dalam berbagai bidang seperti agama, politik, pendidikan, sosial, dan budaya. Gerakan itu bersifat progresif dan dianggap berbahaya oleh kekuatan imperialisme Barat, termasuk Belanda di Indonesia, karena dapat membangkitkan kesadaran dan semangat perlawanan terhadap penjajah. Menurut Murtada Murtahari dalam bukunya tentang gerakan Islam abad ke-20, Pan-Islamisme mampu menumbuhkan kesadaran kolektif umat Islam untuk melawan kolonialisme. Gagasan persatuan yang dipelopori tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani berhasil mendorong solidaritas, perlawanan, dan kebangkitan politik di tengah dominasi kekuatan Barat.